aku menemukan dirimu. Bab 165. Mau kuliah jurusan apa niatnya? Tanya Gading. Posisi mereka sudah dalam posisi berbaring dengan Safira yang bersandar di dada Gading. Masih belum terlalu malam memang, bahkan mereka baru selesai sholat Isya. Nggak harus bisnis kan ya walaupun aku CEO? Tanya balik Safira. Gading menggelengkan kepalanya, tanpa ambil jurusan bisnis pun kamu udah pinter ngurus perusahaan. Emang maunya apa? Aku dari dulu pengen ambil psikologi, dari Saintek sama Soshum sama-sama ada juga prodinya, jawab Safira membuat Gading mengangguk. Bisa tuh, nilai kamu tuh masuk jurusan kedokteran juga bisa, apalagi psikologi, ucap Gading. Boleh nih berarti? Tanya Safira. Dari dulu ia was-was, takut posisinya sebagai CEO harus mempunyai latar pendidikan di bidang yang sama. Sedangkan SMA saja ia ambil jurusan IPA, bukan IPS. Gading mengangguk. Itu cita-cita kamu, aku ataupun orang lain gak boleh larang itu. Kalau boleh tahu, kenapa mikir mau ambil jurusan itu? Tanya Gading penasaran. Aku belum pernah cerita ke siapapun tentang alasan aku. Sebenarnya tuh psikis aku sempat keganggu waktu ditinggal sama mama papa abis itu Kak Deva. Mbak yang rajin temenin aku ke psikolog tanpa orang lain tahu. Bahkan Zidan sekalipun yang dulu masih jadi pacar aku takut dijauhin karena mental aku yang sempat lemah. Safira menatap langit-langit saat mengingat hal itu. Terus, ucap Gading saat cerita Safira terjeda, padahal ia sedang sangat penasaran. Aku salut sama pekerjaan psikolog, mereka bantuin aku supaya nggak trauma, supaya mental aku kuat lagi. Aku bahkan ngerasa mereka itu manusia paling lembut dalam tutur. Katanya selain mama, aku suka pekerjaan mereka, kata Safira. Aku sembuh di tangan mereka, aku berani pegang senjata dan berantem lagi juga di tanda pisah tangan mereka. Walaupun singkat, hanya sebulan waktu itu dan aku udah ngerasa baik-baik aja. Kehilangan pastinya masih, cuma trauma udah enggak. Aku belajar ikhlas sama keadaan. Setidaknya mereka nggak ninggalin aku tanpa arah, mereka ninggalin harta buat aku makan dan Mbak Dea yang bimbing jalan aku, ujar Safira yang matanya sudah berkaca-kaca. Mengingat masa terburuknya saat kembali merasakan kehilangan paling menyakitkan. Mungkin, kalau aku nggak ketemu kamu di taman, dan kita nggak dinikahin, mental aku bisa aja down lagi saat itu. Saat aku kehilangan Zidan yang harus nikah sama Zia. Allah masih baik ngirim kamu buat aku, tambah Safira merasa bersyukur atas insiden kepleset berujung menikah itu. Gading mengusap kepala Safira, cerita sebelumnya saja sudah membuatnya sedih dan kasihan dengan Safira, ditambah cerita malam ini membuat Gading makin tahu bagaimana hancurnya hidup Safira sebelumnya. Sekarang udah bahagia? Tanya Gading. Safira mengangguk, setelah masuk ke keluarga kamu, aku bahagia. Apalagi sekarang udah punya anak-anak. Momen paling bahagia di hidup aku ya sekarang ini. Nikmatin waktu sama kamu, sama anak-anak, sama teman-teman, sama kerjaan juga. Kalau misal kita hari itu nggak kepleset, apa yang bakal kamu lakuin? Tanya Gading. Apa ya? Paling balik ke psikolog lagi, sebelum aku jadi gila, jawab Safira. Sebenar-benarnya, hati Gading terasa nyes gitu. Ternyata kehadirannya begitu berarti untuk Safira, sama seperti kehadiran Safira untuknya. Prospek ke depan mau jadi psikolog juga berarti. Tanya Gading dijawab gelengan kepala dari Safira. Aku nggak bertujuan jadi psikolog, ilmu yang aku dapetin di perkuliahan nanti bakal aku terapin di kehidupan aku, biar jadi orang yang peka dengan perasaan orang lain dan tahu cara mengatasinya. Buat anak-anak juga, biar aku bisa jadi ibu terbaik buat mereka, jawab Safira membuat Gading salut.
Buat prospek kerja udah nggak mungkin karena aku kan masih harus ngurusin rumah. Sakit sama perusahaan, jadi aku jadiin itu buat bekal ke depannya aja, tambah Safira. Terbebani nggak sama tanggung jawab kamu ini? Ada 2 aset besar yang harus kamu jaga, tanya Gading. Malam ini ia banyak bertanya, menggali lebih banyak sisi lain dari istrinya. Safira menggelengkan kepalanya, kan itu bekal dari mama sama papa, karena itu juga aku bisa lanjutin hidup, bisa makan juga. Jadi, aku sama sekali nggak nganggep itu beban, ini tuh wujud tanggung jawab sama aku anggap kenang-kenangan dari orang tua yang nggak akan dilupain. Bakal aku urus sampai aku tua nanti. Nggak diwarisin ke anak-anak? Tanya Gading. Warisin. Tapi nunggu aku meninggal, jawab Safira. Gading menggelengkan kepalanya, kata terakhir Safira membuat dadanya terasa nyesek. Jangan bicarain itu, aku nggak suka. Safira mengangguk. La juga tidak suka, tapi mereka hanyalah manusia yang pastinya akan meninggal dunia, akan menyatu kembali dengan tanah. Kampus dalam negeri kan? Tanya Gading. Pasti, masa aku ninggalin anak-anak ke luar negeri? Safira dari dulu juga tidak pernah ada niatan untuk keluar negeri. Jujur, ia takut bepergian sendiri, karena akan semakin merasa kalau ia hidup sendirian di dunia ini. Satu univ sama teman-teman kamu? Tanya Gading lagi. Safira mengedikkan bahunya, nggak tahu, belum pada bilang mau kemana. Atlansa masih kalian atau udah ada generasi bawahnya? Gading benar-benar seperti wartawan, banyak sekali bertanya. Masih kita. Belum open recruitment anggota baru, kayaknya masih belum mau purna dari Atlansa, kata Safira. Kita ngobrol udah kesana kemari ya, tapi kok belum ngantuk-ngantuk, ujar Safira lagi. Masih jam 8 kurang, masih belum waktunya kamu tidur, tapi nggak apa-apa. Jadinya, aku makin tahu apa isi hati kamu, masa lalu kamu juga, kata Gading mengecup pucuk kepala Safira. Kamu sendiri nggak pernah cerita masa lalu kamu, aku terus yang cerita, balas Safira. Gading nyengir, masa lalu aku nggak ada yang spesial. Cuma remaja cowok yang benci papanya sendiri tapi dipendam sampai hampir 10 tahun. Safira memeluk Gading saat mendengar itu. Nggak apa-apa. Ceritain dong gimana pertama kali kamu tahu kalau Shirley itu selingkuhan Willy. Nggak susah kok, cuma nggak sengaja ketemu di hotel waktu ada acara ulang tahun temen, ngeliat Willy sama Shirley masuk salah satu kamar, udah gitu aja. Intinya nggak spesial. Buat aku, apalagi aku cuma deket sama mama, sama Adele pun nggak sama sekali semenjak Adele menginjak usia remaja. Berarti waktu kecil akur dong sama Adele? Tanya Safira yang dijawab gelengan kepala oleh Gading. Enggak. Adele udah nyebelin sejak lahir, mana bisa kita akur, jawab Gading membuat Safira tertawa. Karena anak-anak tidur lebih cepat, waktu Gading bersama Safira pun lebih banyak. Apalagi Safira yang sudah tidak sekolah membuat Safira tidak bekerja di malam hari, melainkan di siang hari. Pillow talk. Begitu kata orang, obrolan sebelum tidur antara suami istri yang akan membuat hubungan semakin awet dan menambah keromantisan. Cara ini dinilai ampuh untuk saling terbuka, untuk saling menceritakan kehidupan masing-masing. Begitu juga Gading dan Safira, memanfaatkan waktu ini untuk memupuk rasa cinta mereka berdua dengan obrolan ringan yang membuat mereka saling mengerti satu sama lain. Malam ini, Gading mengerti satu hal istimewa dari Safira. Safira pernah terkena gangguan psikis karena kehilangan. Safira dan sahabat-sahabatnya sedang berkumpul di base camp. Bukan tanpa alasan, mereka sedang mendaftar di salah satu kampus terkenal, masih di dekat rumah mereka karena mereka sudah memutuskan untuk kuliah dalam satu kampus dengan jurusan masing-masing. Gue nggak yakin bisa lolos jalur tes ini, nilai gue aja nggak seberapa, kata Diu. Kan nggak pakai nilai, pakai tes nanti. Belajar makanya,
balas Galen. Seperti yang sudah semua orang ketahui, proses masuk ke dalam sebuah universitas itu ada 3 cara, jalur prestasi atau undangan, tes, dan mandiri. Mereka akan mencoba jalur kedua karena jalur tanpa tes sudah terlewati. Untuk yang mempunyai kapasitas otak lebih dari yang lain sih sudah agak santai. Zidane, Safira, Keina, dan Langit sudah mendaftar di universitas tersebut dengan jalur prestasi, tinggal menunggu pengumuman lolosnya saja. Keina di jurusan kedokteran, Safira di jurusan psikologi, Zidane dan Langit di jurusan manajemen bisnis. Kalian tetap daftar jalur tes ini? Tanya Serena saat 4 manusia cerdas itu ikut. Sibuk di depan laptop dan mengisi persyaratan. Mereka mengangguk, belum tentu kita semua lolos jalur prestasi itu, masih harus jaga-jaga ikut tes. Yakin banget kita kalau kalian berempat pasti lolos, kurang apa coba? Nilai gede banget, sertifikat juara aja setumpuk. Langsung checklist mereka, kata Elina yang ikut mendaftar. Dari usaha kafe yang dimodalin Gading, ia sudah punya cukup tabungan untuk biaya kuliah. Langsung pastinya. Apalagi lihat nama Safirania. Beh langsung tanpa mikir panjang, biar makin terkenal kampusnya kalau ada lo, celetuk Zio mempraktekkan bagaimana cara pihak kampus melotot dan langsung menerima Safira. Mereka tertawa, benar juga pemikiran Zio. Kesempatan mereka buat naikin nama kampus, sama siapa tahu Pak Gading mau jadi donatur tetap di sana. Bener banget tuh, respon Diu. Safira hanya nyengir saja, Gading saja sepertinya belum kepikiran sampai sana. Ia pun belum menjadi mahasiswa kampus tersebut, masih calon. Kalian ambil jurusan apa sih? Tanya Keina. Karena jurusannya sudah pasti diketahui mereka, tapi ia belum tahu jurusan apa yang mereka ambil. Tata busana dong, biar bisa jadi desainer terkenal kayak mama, jawab Serena menunjukkan pilihan jurusannya. Rata-rata bisnis sih, kan buat nerusin perusahaan orang tua, jawab Zio. Karena semua inti Atlansa mengambil jurusan yang sama. Siap-siap saja jadi cowok incaran mahasiswi kampus. Gue nggak nerusin. Mau buat perusahaan sendiri aja, kata Langit karena dia sendiri yang tidak berstatus sebagai pewaris perusahaan. Gue juga enggak kali. Bisnis juga buat ngembangin skill gue, timpal Elina yang nasibnya sama dengan Langit. Sebenarnya Elina akan menjadi penerus perusahaan papanya kalau saja tidak dihancurkan oleh Willy. Biar jadi bos kafe. Jadi kita kalau makan tinggal milih di kafe siapa, gratis pula, celetuk Safira pada Langit dan Elina. Langit dan Adele memang sekarang sudah memulai usaha mereka dengan modai DP, desain mall dari Gading. Sultan kok minta gratisan, bayar dong, sahut Adele yang sedari tadi masih memikirkan ia akan memilih jurusan apa. Kalau bisnis sepertinya kurang minat. Sama kakak ipar sendiri nggak boleh pelit, kata Safira. Bukan pelit, namanya bisnis ya tetap bisnis dong, biar balik modal, kata Adele lalu tertawa bersama Safira, mereka hanya bercanda. Ambil apa lo, Zi? Tanya Keina saat Zia masih tampak bingung memilih jurusan, sama seperti Adele. Masih bingung? Kayaknya Zia daftarnya nanti malam aja deh biar mikir-mikir dulu, jawab Zia. Karena niat awalnya memang tidak akan kuliah dan fokus mengurus anak dan suami, tapi karena ia diberi amanah salah satu perusahaan papanya, jadi Zia harus melanjutkan pendidikan. Juga agar lebih menjadi ibu yang bisa dibanggakan untuk anaknya. Masa teman-temannya lanjut ia malah di rumah saja padahal untuk biaya ada, waktu juga ada. Dadakan ia. Dipikirin mateng-mateng aja dulu, pendaftarannya masih buka sampai minggu depan ini, daripada lo jalanin tapi belum mantap, kata Safira yang dibalas anggukan kepala dari Zia. Iya nih. Baru semalam papa bilang kalau Zia nyuruh kuliah, jawab Zia jujur. Memang izinnya haruannya ada pada Zidane,
Tapi Zidane sudah memasrahkan semua keputusan pada Zia sendiri. Yang awalnya bilang tidak akan merepotkan Zidane dengan biaya kuliahnya, kini Zia mau karena biaya kuliah memang sudah ditanggung papanya sejak ia lahir, walau sempat bersalah paham selama hampir 1 tahun belakangan. Nggak ambil bisnis aja. Kan biar gampang pas terjun langsung ke perusahaan, kata Zidane yang dijawab gelengan kepala dari Zia. Zia nggak tahu, nanti coba Zia pikirin lagi. Kalau lo apaan Ra? Kita belum pernah tahu lo ambil jurusan apa, diem-diem bae, tanya. Diu membuat Safira nyengir. Gue, ada yang bisa tebak nggak? Tantang Safira. Psikologi. Ucap Zidane tepat sasaran sebelum yang lain menjawab. Kok lo tahu? Heran Safira, padahal seingatnya dulu ia tidak pernah cerita pada Zidane tentang jurusan impiannya itu. Nggak sengaja baca judul buku-buku yang lo beli dulu, jawab Zidane. Karena dulu Zidane pernah masuk ke dalam kamar Safira ketika mengantarkan Safira pulang, dan Safira tertidur di mobil. Otomatis ia yang menggendongnya sampai kamar dan tidak sengaja membaca judul-judul buku yang mendominasi rak buku Safira. Safira mengangguk, lalu mengalihkan pembicaraan karena topiknya lumayan sensitif. Lo ambil apaan, Del? Belum pernah cerita lo. Mau bisnis sih, tapi pengin tata boga juga. Pengin pinter masak, biar gue juga abisa. Kapten menu buat kafe gue sama langit, jawab Adele apa adanya. Pilih dua-duanya aja, tinggal pilihan satu mau yang mana. Kan dikasih 2 pilihan, kata Keina. Adele mengangguk, niatnya sih gitu. Semoga kita semua diterima dengan jalur kita sendiri-sendiri. Kalaupun di jalur tes sama prestasi ada yang nggak keterima, masih ada jalur mandiri. Tinggal kuat-kuatan duit aja. Percaya pasti orang tua kalian bisa kalau masalah duit, kata Galen realistis. Kalau jalur tes dan prestasi tidak lolos, masih ada jalur mandiri yang rata-rata besar-besaran biaya UKT agar bisa diterima. Kan biaya UKT ditentukan juga oleh besarnya gaji orang tua. Malah buka-bukaan, aduh, balas Diu yang memang sudah optimis kalau jalannya ada di jalur mandiri, tinggal bilang sama papa langsung oke. Realistis saja, uang masih merajai di negeri ini. Asalkan ada uang semua aman. Bukan bermaksud menjelekkan suatu kampus ya. Mereka tertawa, akal-akalan Diu sudah ketahuan, walau yang lainnya juga pasti begitu. Kalau tidak lolos jalur tes,